Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-temanku petani cabai Indonesia. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan pastinya bahagia, amin. Oke teman-teman, di video ini saya naik di atas rumah untuk melihat keadaan tanaman cabai saya. Yang saya lihat dari bawah ada daun yang sepertinya mau keriting karena sudah 10 hari lebih tanaman ini tidak saya rawat teman-teman. Karena hujan terus dan hanya saya lihat dari bawah. Tapi alhamdulillah meskipun hujan terus, dengan menggunakan metodenya Mas Udin, tanaman ini di dalam polybag ini masih sehat, masih aman-aman saja dari gangguan jamur. Untuk pucuk keritingnya itu wajar aja, nanti segera langsung saya spray karena masih ada sedikit obat di tangki saya sisa kemarin penyepraian tanaman cabai saya di lahan. Dan untuk tanaman cabai ini teman-teman, di polybag ini tidak saya rempel teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat kalau tunasnya masih utuh dan tidak saya rempel satupun. Jadi semuanya saya biarin semua, cabai rawit hijau maupun yang putih. Untuk teman-teman yang penasaran dengan cara penanamannya maupun cara perawatannya untuk tanaman cabai rawit di polybag ini menggunakan metodenya Mas Udin ini, teman-teman bisa lihat video di channel ini, di playlist ini. Dan tanaman cabai ini itu dulu bukan bibit pot-potan teman-teman, atau bibit ya yang saya beli, tapi ini bibit buatan sendiri yang hanya saya taburin di polybag, kemudian saya cabutin dan lalu saya tanam di sini teman-teman. Dan untuk caranya awalnya itu saya kocor dulu sebelum menanam dengan 3 unsur, yaitu trichoderma, asam humat, dan silika karbon. Seperti cara-cara yang saya lakukan di lahan persawahan dengan menggunakan metodenya Mas Udin. Namun di sini sedikit berbeda karena tanaman ini saya tanam di polybag dan posisinya itu di atas rumah teman-teman. Memang untuk bibitnya ini bibit buatan sendiri, bukan bibit hibrida dari pabrikan maupun bibit yang saya beli. Jadi untuk keadaan buahnya memang tidak sebesar tanaman cabai hibrida maupun tanaman cabai pabrikan teman-teman. Jadi seperti ini, memang agak sedikit kecil, tapi alhamdulillah hebatnya menggunakan metodenya Mas Udin itu, meskipun diguyur hujan secara terus menerus tapi keadaan tanaman masih aman. Di polybag ini tidak ada lai fusarium, jadi untuk bercak daun juga masih aman, dan untuk buahnya lebat banget teman-teman. Di sini ada sedikit gangguan, yaitu kutu-kutuan yang berada di bawah daun. Kalau ini sangat mudah teman-teman untuk mengatasinya. Biasanya saya menggunakan Toram, pestisida bermerek Toram, jadi khusus untuk mengendalikan hama seperti ini teman-teman. Nah biasanya hama-hama kutu-kutuan yang berada di balik daun itu ditandai dengan adanya semut atau mengundang banyak semut. Jadi mungkin hama kutu-kutuan yang berada di balik daun itu mengeluarkan glukosa maupun semacamnya yang berasa manis mungkin, sehingga semut-semut itu bisa datang. Jadi itu sangat mudah untuk mengenali apabila ada tanda-tanda serangan kutu-kutuan yang berada di balik daun teman-teman. Nah ini teman-teman bisa lihat di sini, meskipun polybagnya kecil tapi untuk bunga dan buahnya ini sangat bisa dibilang ini sangat lebat sekali. Dan bisa teman-teman bayangin kalau menanam cabai di polybag seperti ini, itu kalau jadi seperti ini itu tuh tidak habis untuk konsumsi sendiri teman-teman. Dan sangat menguntungkan jika kita mempunyai tanaman cabai yang berada di pinggir rumah di polybag misalnya seperti ini. Jadi kita tidak usah membelinya, jadi bisa sedikit mengirit untuk pengeluaran ibu-ibu, khususnya ibu-ibu yang
suka memasak sendiri, yang suka makan pedas maupun suka menyambal, jadi bisa petik langsung bisa konsumsi ya teman-teman. Nah, ini ada dua jenis tanaman, yang satu cabai rawit hijau, kemudian cabai rawit putih atau cabai rawit merah. Dan di sini tidak membedakan antara putih dan merah. Untuk menggunakan metodenya Mas Udin ternyata sama-sama bagus meskipun di polybag, tapi untuk hasil dan pertumbuhannya itu memang sangat optimal teman-teman. Jadi bisa dilihat sendiri. Dan ini dulunya polybagnya ini polybag bekas teman-teman. Tanah bekas tanaman yang dulu ada tomat, ada cabai, tapi saya tambahin sedikit, saya kasih kapur dolomit dengan menggunakan metodenya Mas Udin. Dan alhamdulillah untuk perawatannya ini sangat ringan sekali, karena mungkin populasi tanamannya hanya sedikit, jadi untuk hama lawat buah maupun jamur itu tidak mudah menyerang teman-teman. Mungkin mereka tidak bisa menghirup aroma buah cabai ini karena hanya beberapa pot saja. Jadi untuk mengendalikan lalat buah ini belum saya spraykan, jadi saya belum menggunakan yang namanya insektisida Kurakron untuk mengendalikan lalat buah ini teman-teman. Jadi ini murni saya tanpa tidak membuat perangkap lalat buah juga. Jadi ini saya biarin aja, hanya beberapa penyepraian saja dari awal tanam sampai sekarang. Karena ini posisinya di atas rumah, dan itu di teras rumah itu semen, bawahnya ini tuh semen teman-teman. Jadi untuk kelembapan itu sangat terjaga. Namun ada kekurangannya di saat panasnya itu seharian, itu tanaman ini nanti layu teman-teman, dan hanya itu kelemahannya. Dan ini nanti mau saya spray teman-teman, karena tadi ada satu pohon yang sepertinya keriting. Jadi nanti saya spray dengan menggunakan bahan aktif abamectin, asam amino, kemudian untuk fungisidanya sama pakai mangkosep dan perkat juga, karena obat ini obat sisa kemarin dari sawah untuk menyepray cabai juga, cabai yang ori 212 itu. Nah, jadi untuk teman-teman yang mencari inspirasi atau mencari cara gimana menanam cabai di polybag, jadi teman-teman bisa lakukan seperti yang saya lakukan di sini, menggunakan metodenya Mas Udin. Ternyata sangat bagus, dan teman-teman bisa menanam seperti ini di halaman-halaman rumah maupun di teras rumah. Dan perawatannya pun sangat mudah, sangat ringan. Jadi ini tidak ada tanda-tanda serangan jamur teman-teman, mulai dari daun maupun batang itu semuanya aman-aman saja, sehat. Dan alhamdulillah masih terkendali. Dan ini langsung mau saya spray dengan obat sisa kemarin teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi teman-teman untuk yang sedang kepingin menanam cabai di polybag dengan menggunakan metodenya Mas Udin. Jadi bisa kita lihat kalau hasilnya itu sangat bagus seperti ini teman-teman. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.